Gunakan rumus ini agar kamu bisa mengelola keuanganmu. Simak terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayah Abi. Pada video kali ini saya ingin memberikan tips ataupun sekedar berbagi informasi mengenai cara saya dalam mengelola keuangan saya. Pendapatan saya per bulan berapa, dan ini tipsnya. Ya, dalam mengelola keuangan, ketika kita mendapatkan penghasilan atau income, misalkan setiap bulan, anggaplah kalian seorang karyawan. Anggaplah saya seorang karyawan. Saya memang masih seorang karyawan sih. Dimana penghasilan saya per bulan misalkan nih ya, ini bisa kurang bisa lebih ya, misalkan 10 juta. Gampangnya sih seperti ini. Ketika saya mendapatkan penghasilan per bulan 10 juta, saya mengatur keuangan saya itu berdasarkan rumus 1 2 3 4, teman-teman. Jadi 10% saya gunakan untuk beramal ataupun bersedekah. Jadi 10 juta, dan untuk 10%-nya jadi 1 juta saya gunakan untuk beramal. Yang kedua, 20% untuk berinvestasi. Nah, berinvestasi ini berarti berapa? 2 juta ya teman-teman ya, saya gunakan untuk investasi di saham dan seterusnya, reksadana. Yang ketiga, ini saya gunakan 30% untuk cicilan. 30% untuk cicilan itu bebas ya, mau cicilan rumah, cicilan mobil, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Yang keempat, saya gunakan 4 juta atau 40% untuk kebutuhan bulanan gitu teman-teman. Jadi kalau yang pertama 10%, teman-teman itu tetap harus bersedekah teman-teman ya. Berapapun penghasilan teman-teman, bersedekah itu sama halnya kayak ketika teman-teman ikhlas ya, memberikan sesuatu hal yang menurut teman-teman itu berharga dan menyisihkan sebagian pendapatan teman-teman, itu akan berlipat-lipat teman-teman. Jadi investasi itu nggak cuma di dunia teman-teman ya, teman-teman juga harus investasi di akhirat nantinya. Insya Allah kalau teman-teman lu ikhlas, pasti dibalikin dengan berlipat-lipat gitu teman-teman. Bersedekah ini kalau misalkan teman-teman belum bisa bersedekah keluar ya, artinya teman-teman juga bisa bersedekah di keluarga teman-teman sendiri. Teman-teman bisa ngasih orang tua, teman-teman bisa ngasih adik ataupun saudara-saudara di lingkungan rumah teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman 20%. Nah, 20% ini bebas ya, artinya teman-teman bisa dari duit 10 juta itu 2 jutanya bisa digunakan teman-teman untuk beli saham. Satu lot itu ada yang 500.000, ada yang 700, sampai berapa? 700.000 ya satu lot ya. Kalau BRI 400.000 atau 500.000, itu masih dapat 2 lot gitu teman-teman. Ataupun jika teman-teman bingung mengenai saham, teman-teman bisa belajar dulu di reksadana. Jadi kalau di reksadana itu gampang banget teman-teman cara investasinya. Teman-teman tinggal klik download Bibit. Aplikasi saya gunakan adalah aplikasi Bibit teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti aja, dan kalau misalkan teman-teman pengen masukin kode referral saya Rumah Abi, itu teman-teman dapat saldo Bibit 25.000 gitu teman-teman. Yang ketiga yaitu untuk cicilan. Nah, cicilan ini maksimal itu 30% dari pendapatan teman-teman, jangan lebih teman-teman. Kalau lebih dari 30% itu sama aja kayak nggak sehat ya. Cicilan itu kalau terlalu banyak juga nggak sehat. Jadi kalau bisa cicilan ya maksimal 30% deh, jangan banyak-banyak gitu kan. Ya, ini 40% adalah kebutuhan hidup bulanan. Kalau misalkan saya sebagai kepala rumah tangga, saya hidup 1 istri 2 anak. 1 istri, saya istri 1 aja ya, anak boleh 2 boleh 3, tapi istri tetap 1 aja. Dengan 40% berarti 4 juta, itu menurut saya sudah sangat cukup teman-teman. 4 juta itu saya ngabisin biaya untuk makan paling 2 juta sih, 2 juta, dan hal-hal lain-lainnya masih sisa teman-teman. Jadi kalau misalkan menurut saya punya pendapatan 10 juta, saya masih ada sisa lebih ya, artinya kalau ngikutin rumus 1 2 3, saya masih ada pegangan lagi 1 sampai 2 jutaan. Jadi sisa itu bisa saya masukkan lagi untuk ke investasi gitu teman-teman. Jadi investasi atau menabung itu memang banyak orang yang bilang nggak keren sih, nggak asik gitu ya. Beda dengan kita punya uang terus beli barang, misalkan beli mobil baru, itu asik banget teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih, beli sesuatu barang itu yang nilainya bertumbuh ya, atau menghasilkan. Kayak saya contohnya, saya
Jujur untuk rumah saya juga KPR teman-teman, karena waktu itu posisi saya sedang merantau. Jadi saya kerja dari lulus SMK saya 18 tahun, umur saya waktu 18 tahun, kerja 2 tahun diangkat jadi karyawan tetap, dan saya ambil perumahan ya. Artinya daripada saya terus-terusan kayak ngekos ngontrak gitu kan, per bulan bisa 500.000 700.000, saya putuskan untuk ambil KPR karena waktu itu harga rumahnya pun masih tergolong murah teman-teman, 126 jutaan dengan DP ya, DP di angka 26 jutaan lah, dan masih dapat cashback 4 jutaan. Dengan cicilan saya per bulan 900.000, menurut saya masih oke lah. Itu 900.000 masih ke cover dari 30%, jadi saya putuskan ambil untuk perumahan ini. Yang berikutnya, pembelian yang menurut saya cukup gede ataupun bisa dibilang apa ya, lebih dari rumah ini juga pembelian mobil ini teman-teman. Mobil ini saya beli juga dari hasil upgrade skill. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan dilihat dari gaji saya waktu itu, ngumpulin duit 1 juta atau 2 juta per bulan untuk sampai dapetin mobil ini, menurut saya bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa 10 tahun atau 15 tahun lagi gitu teman-teman. Tapi setelah saya coba membangun aset digital, saya coba upgrade skill, alhamdulillahnya dalam jangka waktu 1,5 tahun bisa kebeli mobil ini. Dan mobil ini pun saya beli bukan baru teman-teman, ini second ya. Saya nggak demen sih bener-bener yang kayak mau beli mobil baru itu kayak saya beli gampangnya ya, misalkan Toyota Avanza dulu untuk tahun 2015 harganya misalkan 220 juta, tapi ketika dipakai 5 tahun harganya jadi berapa ya, teman-teman akan tahu sendiri lah. Beda dengan kalau teman-teman beli Toyota Avanza posisinya udah second, misalkan ambil 2015 itu masih di harga range 110-120 jutaan. Tapi ketika teman-teman pakai 2 atau 3 tahun ataupun maksimal 5 tahun, saya yakin memang masih ada penurunannya, tapi itu jauh lebih sedikit dibandingkan teman-teman beli harga baru gitu teman-teman. Dan mobil ini saya pakai untuk ngonten teman-teman. Jadi beli mobil nggak sekedar buat punya mobil aja, tapi buat cari uang lagi. Ya penting nggak penting sih, karena memang saya sering kayak ketemu klien gitu kan teman-teman. Jadi ketika alat yang kita gunakan, transport kita gunakan juga memadai, kita gunakan kamera yang ini, jadi kan klien juga lebih ini ya, lebih meyakinkan melihat kitanya gitu sih teman-teman. Dan itulah cerita saya, nanti akan saya buatkan cerita-cerita selanjutnya mengenai dunia finansial ini teman-teman ya. Jadi ini bukan video untuk sombong ataupun merendahkan orang lain. Saya yakin ini hanya sekedar sharing ya, ataupun video yang ditujukan untuk penyemangat buat para milenial kayak kita ini. Jadi yang penting sih usaha tidak mengkhianati hasil, dan jangan sampai usia muda kita ini terbuang sia-sia teman-teman. Jangan sampai penghasilan yang kita punyai itu habis begitu aja ketika di akhir bulan. Dan menurut saya ketika teman-teman berinvestasi, teman-teman akan membeli 1 hari lebih maju ke depan gitu teman-teman. 1 hari masa depan di masa depan gitulah pokoknya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, ditunggu video berikutnya dari channel Tabungan Milenial. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.